Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel saya English Teacher Celebes. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kegiatan yang dilakukan atau pendidikan yang dilakukan selama PPG dalam jabatan. Kita sudah berada di bagian uji komprehensif atau UKOM. Nah, mari kita lihat apa saja yang dilakukan atau apa saja yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin atau diperhadapkan pada uji komprehensif. Nah, kita lihat dulu. Uji komprehensif itu merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang kemampuan mahasiswa mengidentifikasi masalah, penyebab, penentuan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi, serta kemampuan mahasiswa dalam merancang rencana aksi dan rencana evaluasi. Uji komprehensif dilaksanakan melalui pemaparan desain pembelajaran inovatif yang dihasilkan dari mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran dalam bentuk seminar yang dinilai oleh 2 orang dosen. Uji komprehensif dilaksanakan pada siklus 1 sebagai syarat mengikuti PPL uji komprehensif untuk setiap mahasiswa dilaksanakan paling lama 50 menit. Nah, ini jadi 50 menit ya. Mahasiswa mempelajari perangkat pembelajaran yang dibuat pada tahap pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi sebagai bahan ujian komprehensif. Selanjutnya, dosen menguji secara lisan dengan cara daring. Penguji komprehensif terdiri dari 2 dosen, bidang studi yang sesuai. Materi ujian mencakup. Nah, jadi materi yang mencakup atau pertanyaan-pertanyaan yang mencakup pasti ada pada bagian A, identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, eksplorasi penentuan solusi, rencana aksi dan rencana evaluasi, materi yang mendukung HOTS, literasi numerasi, pengintegrasian antara teknologi, informasi, dan komunikasi, materi bidang studi dan pedagogi, technological, pedagogical, content knowledge atau TPEK ke dalam desain pembelajaran inovatif. Uji komprehensif merupakan prasyarat untuk mengikuti PPL praktek pembelajaran inovatif. Dengan nilai paling rendah 70, ini nilai paling rendah waktu itu di kegiatannya kami. Kriteria dan rubrik penilaian uji komprehensif menggunakan contoh format, rubrik, dan panduan tugas yang tertuang dalam peraturan Direktur Jenderal ini. Jadi, yang digunakan oleh dosen kita itu untuk memberikan penilaian kepada kita mahasiswa itu adalah formatnya, rubrik, dan panduan tugas yang tertuang pada peraturan yang sudah ditentukan. Nah, kita lihat di uji komprehensif. Kita buka ya. Jadi kita disediakan web meeting, kita ditentukan di sini oleh admin mana bagian web meeting yang akan kita lakukan. Nah, kemudian kita akan dinilai oleh 2 dosen uji komprehensif 1, uji komprehensif dosen 1, dosen 2. Nah, kita lihat berapa nilai saya di uji komprehensif dosen 1. Dosen 1 memberikan saya penilaian di sini, nilai saya 92 oleh Mem Titin. Kemudian kita kembali ke uji komprehensif dosen 2. Berapa nilai yang diperoleh? Berapa nilai yang diberikan oleh saya? Nilai 94 oleh Ibu Mem Rahmawati. Nah, jadi beda-beda ya setiap dosen 1, setiap dosen 2. Namun saya hanya men-share di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi salah satu contoh buat teman-teman dan bisa lebih sempurna lagi dengan menontonnya video ini karena jujur ketika saya melakukan uji komprehensif itu tegangnya luar biasa ya. Jadi kami tuh takut gagal, tidak mampu menjawab. Namun ketika sudah bertemu dengan dosen-dosen yang cantik dan baik, alhamdulillah bisa terlewati dengan baik juga. Nah, disinilah saya membuat kesimpulan, menarik kesimpulan, dan mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan guru di Indonesia yang sedang menjalani PPG dan akan menuju ke uji komprehensif. Jadi kita kembali dulu bahwa
uji komprehensif ini, komprehensif itu sesuatu yang dapat dilihat dari segala cara, secara menyeluruh. Pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi saat uji komprehensif PPG dalam jabatan saya, tips yang paling pertama itu adalah ya memang harus belajar. Sediakan juga catatan-catatan kecil yang mungkin bisa catatan kecil yang mengingat, misalnya identifikasi masalah apa, tapi itu tidak saya persiapkan waktu itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu punya waktu untuk mempersiapkannya. Kemudian di sini pertama sekali yang ditanyakan oleh dosen 1 menanyakan nama saya, my nickname, kemudian saya bisa dipanggil siapa, apakah nama lengkap, atau kamu mempunyai nama panggilan, atau yang mempunyai nama yang sering dipanggil oleh teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan kedua, can you highlight your lesson plan or design your lesson plan? Jadi sesuatu yang menjadi sorotan atau sesuatu yang dianggap penting dalam RPP-nya. Nah, itu semua diminta untuk dijelaskan. Nanti saya sudah unggah sebenarnya video uji komprehensif saya secara keseluruhan, jadi bisa dilihat ya bagimanalah kita menjawab seadanya. Alhamdulillah, ya itulah hasil dari belajar saya, dan ya saya sebenarnya merasa puas juga karena diberikan nilai seperti itu dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Banyak yang banyak yang di bawah dari nilai itu, karena kita ya guru bahasa Inggris diminta untuk speak English, sedangkan apalagi bahasa Inggrisnya yang pas-pasan. Nah, kemudian tidak terbiasa karena mungkin jarang menggunakannya ya, mesti belajar lebih keras lagi untuk itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang akan dilakukan pada lesson plan-nya, pada proses pembelajarannya. Kemudian yang keempat, your experience, and then also into your learning process, your class, especially when you teach descriptive ya, based your experience. Can you speak up 3 main things, 3 main problem appears during teaching learning process. Jadi bisa disebutkan 3 hal atau 3 problem utama yang menjadi permasalahan pada pengalaman selama menjadi guru, pengalaman di kelas, pengalaman proses belajar mengajarnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa masalah itu bisa terjadi? Kira-kira apa solusinya? Kemudian how you're doing to integrated technology your classroom for teaching this topic. Jadi bagaimana kamu mengintegrasikan teknologi di ruangan kelas untuk pelajaran untuk topik deskriptif teks ini. Jadi yang diinginkan dosen 1 itu bukan hanya guru yang mengintegrasikan pembelajarannya pada teknologi, akan tetapi siswa juga dilibatkan pada integrated technology di proses pembelajaran itu. Jadi dua-duanya, guru menggunakan teknologi, kemudian siswa juga diharapkan mampu menggunakan teknologi. Nah, selanjutnya jadi di uji komprehensif ini pertanyaan dosen itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa kuasai saja yang ini ya, identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah. Yang paling pertama itu identifikasi masalah, pasti ada di sini apakah dia menggunakan bahasa Inggris atau tidak.
Nah, yang perlu kita kuasai juga itu adalah tes pedagogik, di mana kita diminta untuk mengetes ya penguasaan mahasiswa PPG terhadap teori dan praktek pembelajaran. Sedangkan tes profesional itu jadi ada dua yang diminta, tes pedagogik kita dan tes profesional kita. Jadi tes profesional kita itu dilihat atau diukur sejauh mana penguasaan mahasiswa PPG terhadap materi pelajaran yang diampunya. Dalam hal ini saya guru bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk dosen kedua, ya, untuk dosen kedua memberikan pertanyaan tentang saya cek dulu ya. Ini how to manage your class when you have too many students. Jadi bagaimana caranya memanage kelas yang terlalu banyak siswanya. Apa goals-nya kita setelah selesai PPG dalam jabatan ini. Jadi kita selalu diminta untuk menggunakan bahasa Inggris. Jadi jika teman-teman lancar berbahasa Inggris, ya silahkan perlihatkan kemampuan itu. Namun kalau tidak, boleh di-combine. Dosen-dosennya baik kok, paham, apalagi kalau kita di PPG dalam jabatan. Karena kan kita sebenarnya sudah memiliki pengalaman yang cukup lama ya. Makanya kita disebut sebagai PPG dalam jabatan. Kemudian di LKPD itu apakah ada kontrol dari guru untuk siswa bahwa soal LKPD 1 ini benar atau tidak. Jadi apakah ada waktu yang ditentukan untuk memeriksa atau siswa mengetahui soal yang dijawab ini benar atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mampu benar-benar harus menguasai RPP, isi dari RPP kita. Apakah kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu? Kuncinya ketahui RPP kita secara keseluruhan, termasuk langkah-langkahnya. Kemudian selanjutnya, what about students' experience using technology? Ini juga yang ditanyakan oleh dosen kedua. Jadi sama, bagaimana pengalaman siswa dalam menggunakan teknologi. Jadi kalau misalnya seperti saya, di siklus 1 itu saya tidak terlalu melibatkan siswa dalam penggunaan teknologi. Boleh kita menceritakan pengalaman kita selama mengajar pada saat penggunaan teknologi itu. Boleh di luar dari RPP atau rencana proses belajar mengajar kita di siklus 1 nantinya. Kemudian, how can you make about the solution? Jadi, bagaimana caranya kita mencari solusi untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi masalah-masalah yang ada di proses belajar mengajar. Kemudian kita diminta atau kita ditanyakan how method your lessons, bagaimana metode pembelajaran yang akan kita lakukan di siklus 1 atau di PPL ini, di PPL siklus 1. Kemudian after that you have done setelah kita melakukan metode itu, bagaimana apakah ada dampak positif yang diperoleh oleh siswa. Jadi after that you have done your method, how can you make? Is it positive effect to your students? Apakah ada efek positifnya ke siswa kita? Nah, itu juga harus kita jelaskan.
Kemudian bagaimana evaluasi plan kita, your evaluation plan. Nah, jadi di sini rencana aksi dan rencana evaluasi. Jadi kita diminta untuk menjelaskan. Nah, pada saat itu saya pakai RPP. Jadi saya jelaskan bahwa di RPP itu saya menggunakan, saya melakukan evaluasi. Evaluasinya itu mulai dari sikap, spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan penilaian-penilaian tersebut. Nah, itu harus dikuasai jika ingin nilainya lebih tinggi, ya. Kemudian, have you ever heard about HOTS? What is it? Jadi kita ditanya tentang ini, materi yang mendukung HOTS. Nah, di RPP saya sudah ada HOTS di dalamnya. Namun pada saat menjawab pertanyaan ini, ya ada ketegangan karena memang lama sekali ya, kita diberikan berbagai pertanyaan selama 50 menit. Ya akhirnya ya seperti itu, sepanjang pengetahuan kita saja pada saat di interview. Jadi memang ketegangan itu sulit hilang meskipun dosennya baik-baik dan meminta kita untuk lebih santai, ya namun kembali lagi ke diri masing-masing. Namun jangan khawatir, ini bukan menakut-nakuti rekan-rekan semua, tetap rileks dan percaya sama diri sendiri bahwa saya mampu melewati semuanya. Insya Allah, bismillah sajalah. Terus, apalagi, saya waktu itu diminta atau diberi solusi terkait metode yang akan saya lakukan di siklus selanjutnya. Jadi di siklus 1 itu kan saya ambil problem based learning. Nah, kemudian saya diminta untuk di siklus 2 sebaiknya ambil PJBL. Nah, di situ itu bisa menjadi salah satu referensi kita. Nah, akhirnya saya memang mengambil di siklus 2 itu problem project based learning, dan itu memang sangat menyenangkan ketika kita melibatkan siswa dalam mengintegrasikan teknologi. Jadi disitulah saya mengikuti saran-saran dari dosen-dosen 1 dan 2. Nah, kemudian have you ever integrated apply in TPEC? Maybe in your teaching learning process. Jadi kembali lagi pada TPEC, Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Nah, jadi memang harus mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi pada RPP kita. Alhamdulillah di semua RPP saya itu ada TPEC-nya, namun di siklus baik di sebenarnya di siklus 1 hanya ada, tapi sedikit karena hanya di bagian evaluasi dan refleksi. Saya meminta siswa untuk melakukan atau menjawab pertanyaan melalui Google Form. Itu kan masuk integrated technology, tapi mungkin maunya dosen itu pada saat proses pembelajaran, bukan pada saat evaluasi atau refleksi. Nah, namun di siklus 2 itu benar-benar siswa integrated to technology karena dia membuat video pendek di Canva kemudian mempresentasikannya. Sama dengan di video UKIN saya siswa juga integrated to technology. Jadi memang itu yang diinginkan. Kemudian bagaimana how to teach about encourage literasi numerasinya. Nah, jadi kita harus mampu menjelaskan apakah kira-kira di RPP kita ini ada membelajarkan siswa untuk encourage atau improve their literasi or numerasi. Nah, kalau di bagian RPP siklus 1 itu tidak ada numerasi,
namun boleh diceritakan pengalaman tentang terkait dengan numerasi yang kita lakukan. Contoh, pada saat saya melakukan pembelajaran prosedur teks, nah itu ada numerasi dan literasinya. Kalau di siklus 1 ini hanya ada literasinya. Nah, di UKIN ini justru lengkap ada literasi dan numerasi karena memang saya mengajarkan tentang prosedur teks. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang saya alami, yang saya diberi pada saat melakukan uji komprehensif ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semua yang sedang mengikuti uji komprehensif bisa sukses jauh lebih baik daripada saya. Ini hanya sharing atau bercerita sedikit tentang uji komprehensif yang telah saya alami. Dan kalaupun ingin melihat videonya secara langsung, nanti saya akan kirimkan linknya di video ini supaya Bapak Ibu boleh menonton ya, melihat bagaimana tegangnya muka saya, dan ya alhamdulillah bisa terlewati juga. Saya yakin juga bisa terlewati oleh Bapak Ibu semua. Jangan takut, ingat bahwa dosen itu juga manusia dan mereka paham kok bahwa kita ini PPG dalam jabatan, pengalaman sih bisa dikatakan sudah mumpuni ya, insya Allah. Oke, sukses semua, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.